Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak ya. Di antara nikmat yang patut kita syukuri adalah kita masih bisa dipertemukan di bulan Ramadan yang mulia ini dalam keadaan sehat. Di tengah sebagian orang mungkin mengalami sakitnya. Dan juga diantara nikmat yang lain adalah nikmat keimanan Islam. Diantara sebagian manusia itu tidak mendapatkan nikmat tersebut. Bapak Ibu sekalian, jamaah sidang tarawih rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan di atas muka bumi ini tidak akan pernah lepas dengan namanya ujian. Ujian ya, musibah, dan baik orang yang kaya atau orang yang miskin, ya, pejabat atau rakyat biasa, laki-laki maupun perempuan, semuanya pasti akan mengalami yang namanya musibah, yang mengalami yang namanya kesusahan, ya, kesedihan dan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguhnya menimpakan musibah terhadap sebagian dari manusia dan ujian yang kita alami kepada hamba-hambanya setidaknya dengan dua tujuan. Tujuan yang pertama dalam rangka menggugurkan dosa-dosa kita, ya. Jadi tujuan kita diuji mendapatkan musibah, tujuan yang pertama adalah menggugurkan dosa-dosa kita semua, dan yang kedua adalah dalam rangka menaikkan derajat seseorang, ya. Jadi di antara sebab pertama ujian dan musibah akan menggugurkan dosa itu banyak dalilnya. Kata Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa, wa ma asabaka min musibatin, ya, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma asabaka, dan apa yang menimpa kalian, bencana apa yang menimpa kalian, min sayyi'ah fa min nafsik, maka itu adalah dari kesalahan dirimu sendiri, ya, dari kesalahan dirimu sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka disebabkan dari perbuatan tangan dirimu sendiri, ya. Maka hadis-hadis yang lain juga serupa, dan salah satunya Nabi SAW pernah bersabda, la tasubbi al-huma, la tasubbi al-huma, jangan kita mencela demam, ya, anget-anget, ya, panas, ya, demam. Fa inna tudhiba khotoya bani Adam, karena demam atau sakitnya kita itu akan menghilangkan dosa-dosa bani Adam. Kama yudhibul kiru khobatal hadid, sebagaimana alat besi, ya, dibakar itu bisa menghilangkan karat. Itu demam. Apalagi penyakit yang lebih berat dari demam, tentu jangan kita mencela, ya. Nabi SAW, jangan kalian cela demam, ya, karena demam itu sesungguhnya akan menghapus dosa-dosa. Apalagi sakit yang banyak, yang lebih parah, asam urat, ya, encok, pegel-pegel, ya, nggak bisa bangun, lambung, segala macam lah, ya. Itu lebih patut tidak dicela, ya, karena itu akan menggugurkan dosa. Makanya tadi musibah dan ujian tidaklah kecuali datang kepada kita untuk dua perkara. Yang perkara pertama menggugurkan dosa, perkara yang kedua adalah meninggikan derajat. Nah, sebab yang kedua, ujian dan musibah itu menaikkan derajat. Semakin tinggi iman seseorang, maka akan semakin berat ujiannya. Kira-kira ujian anak SMA itu pasti lebih susah daripada anak SMP. Maka makin tinggi, makin berat ujian. Begitulah kehidupan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ahasiban nasa ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, afahasiban nas, apakah manusia kira
ya dia akan dibiarkan saja dan tanpa diuji, sedangkan dia bilang aku beriman, ya, wahum la yuftanun, namun mereka tidak diuji, nggak mungkin, ya nggak mungkin. Maka orang-orang yang berkata amanna, aku beriman, tunggu ujiannya, ya tunggu ujiannya, karena dunia ini adalah ya darul fitan, yaitu tempat berputarnya ujian ke ujian yang lain. Yang kaya ada ujiannya, ya yang miskin ada ujiannya, yang pejabat ada ujiannya, ya yang rakyat ada ujiannya. Jadi semua Allah akan ya berikan masing-masing sesuai kemampuan. Maka ibarat makin tinggi pohon, maka makin besar pula angin yang menerpa dia, ya angin yang menerpa dia. Dan juga ya semakin Nabi Muhammad SAW ya contohnya terus menerus mendapatkan ujian sejak pertama kali menerima wahyu sampai wafatnya, peperangan demi peperangan, dan Nabi Muhammad SAW juga merasakan sakit. Ya tidak ada ujian yang lebih berat daripada yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah ya hikmah yang ada di balik ujian, ya musibah yang diberikan kepada seseorang. Maka bahwasanya sudahkah kita ya sabar ya? Sudahkah kita sabar? Sudahkah kita merenungi ya dosa-dosa apa yang membuat kita diuji? Ya, sudahkah kita bersabar? Mudah-mudahan dengan lamanya ujian yang kita hadapi, ya, segala bentuk rintangan kehidupan yang telah kita lewati, itu juga sebab ya nanti kelak akan ditinggikan derajat kita, ya. Nah, terakhir ya pada asalnya Bapak Ibu sekalian, ya, jamaah sidang tarawih ya rahimani wa rahimakumullah, pada asalnya pahala yang didapatkan dari ujian-ujian yang menerpa kita itu tidaklah didapatkan kecuali ya kita hadapi dengan kesabaran. Karena sabar ini adalah sesuatu yang ganjarannya sangat panjang, dan sabar ini tidak melulu hanya ketika kita ditimpa musibah. Dan orang-orang yang sabar itu Allah cintai dan juga Allah bersamanya. Allah Ta'ala berfirman, ya, innallaha ma'as sabirin wallahu yuhibbus sabirin, dan banyak ayat-ayat yang lain. Bahwasanya penghuni surga di antara cirinya itu adalah ya sabar. Bahkan malaikat itu memuji penghuni surga, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian, kata malaikat yang memuji para penghuni surga, itu diantaranya adalah bima sabartum, kalian, karena kalian sudah sabar. Malaikat nggak bisa sabar, malaikat sudah diprogram, ya. Malaikat tidak diuji, memang disetting untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada sabarnya kita, kata para ulama, minimal ada 3, yaitu sabar dalam ketaatan, menjalankan ketaatan kita perlu sabar. Berlama-lama sholat tarawih yang mungkin bacaannya nggak seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang panjang, itu juga perlu kesabaran. Kemudian sabar tatkala menahan maksiat, ya, menahan godaan maksiat, baik di rumah, di kantor, di HP kita, untuk tidak membuka hal-hal yang tidak boleh, tidak sepatutnya. Tawaran-tawaran untuk menyogok, tawaran untuk korupsi, tawaran untuk mengambil hak orang lain, kita butuh sabar ya dalam menjauhi maksiat. Dan yang terakhir adalah kita perlu sabar dalam menghadapi segala musibah dan ujian yang kita akan hadapi. Maka jika seorang nggak sabar, ya, dia meronta-ronta, dia nangis, dia bersuudzon, itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menampar-nampar pipinya, ya, dia juga menjeduk-jedukan kepalanya, ya, dan seterusnya, atau mengekspresikan ya ketidaksukaan terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maka musibah yang ada itu malah menimbulkan dosa yang lain. Maka terakhir kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian sampai akhirnya kalau nggak mau diuji, yaitu saatnya nanti di darul akhirah, ya, saatnya kita wafat,
maka selesailah. Tapi belum selesai juga. Selesainya itu kata yang Imam Ahmad bin Hanbal setelah kaki kita menginjakkan kaki di surga dua-duanya. Ya, jangan sebelah saja ya, tapi dua-duanya, barulah selesai dari segala ujian-ujian yang ada. Sampai sini semoga bermanfaat dan semoga kita terus istiqomah dalam menjalankan kebaikan di sisa-sisa bulan Ramadan yang kita lewati. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.